Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma amin. Para satidah sekalian dan para tulab, kita lanjutkan kajian kitab Anwarul Masalik Syarhu Umdatis Salik wa Uddatin Nasik. Kita sudah sampai pada pembahasan perkataan musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ada alaina min barakatihi fid dunya wal akhirah. Qala faslun wa yundabus siwaku ay isti'maluhu. Fasal, disunahkan siwak, ai isti'maluhu, disunahkan siwak, maksudnya memakai siwak. Paham ya? Jadi kenapa kok ditafsirkan ai isti'maluhu? Karena nanti memang gini para satidah dan para tulab sekalian, mahalul hukmi atau yang menjadi objek hukum kalau dalam usul fikih itu adalah al-fi'lu, perbuatan. Paham ya? Jadi al-mahkum alaihi itu adalah fi'lu, fi'il, bukan dat. Jadi kalau ada dikatakan oh babi itu haram, yang dimaksud dengan babi itu haram itu adalah haram mengkonsumsi babi atau haram menjual babi. Jadi tetap keterkaitan hukum itu dengan perbuatan, bukan dengan benda. Kayak di sini ketika dikatakan disunahkan siwak itu artinya disunahkan menggunakan siwak atau disunahkan bersiwak. Fi kulli waktin, di setiap waktu, ai zamanin tawilin au qasir, baik waktu yang lama atau waktu yang sebentar. Illa lisaimin, kecuali bagi orang yang berpuasa, ini bisa ditambahkan keterangan walau naflan, meskipun puasa sunnah. Kecuali bagi orang yang berpuasa walau naflan, meskipun puasa sunnah, ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Fayukrahu, maka hukumnya dimakruhkan. Fayukrahu lahu isti'maluhu, maka dimakruhkan menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa setelah matahari tergelincir. Karohatat tanzih, dimakruhkan secara tanzih, berarti tidak haram, hukumnya makruh, lebih baik ditinggalkan. Kalau tetap dilakukan tidak berdosa. Apa sebabnya? Karena hadis yang menyebutkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallah min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah melebihi minyak kasturi. Ketika diinformasikan seperti itu, berarti al-matlubu tarkuhu, berarti dianjurkan untuk dibiarkan, sehingga segala upaya untuk menghilangkannya itu berarti bertentangan dengan anjuran untuk membiarkannya, sehingga dihukumi apa? Makruh. Paham ya? Dari situ juga disimpulkan gini Ustaz,
kalau memang puasanya kok disambung sama puasa kemarin, dalam pengertian misalnya hari ini saya berpuasa sampai besok hari terbitnya fajar kok saya belum makan apa-apa, maka kemakruhan bersiwak bukan lagi besok ba'da duhur. Kemakruhan siwak dari mulai terbit fajar sudah dimakruhkan apa? Siwak. Karena bau mulut yang ba'da subuh besok ini masih kelanjutan dari ba'da duhur yang sekarang. Apa ya? Ini. Wayata'ak, tapi Nawawi memilih pendapat. Ya, memilih itu artinya ya meskipun tidak mu'tamad, tapi ini pilihannya Nawawi. Dia berpendapat bahwa tidak makruh siwakan meskipun itu ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari, karena memang tidak ada dalil yang memang secara sharih melarang untuk melakukan hal tersebut. Wa yata'akkadu istihbabuhu likulli shalat, dan sangat ditekankan, ya sangat ditekankan kesunahan siwak likulli shalat, setiap kali hendak sholat, fardhon au naflan, baik itu sholat fardu ataupun sholat nafilah. Jadi disunahkan ketika hendak mengerjakan sholat, mau itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, untuk bersiwak. Dalam sebuah riwayat disebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Kalaulah saya tidak khawatir akan membebani umatku, niscaya saya akan mewajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Wa qiraatin, dan disunahkan sebelum membaca apa? Li Qur'anin, membaca Quran, au hadisin atau hadis, au darsin atau dars, baca kitab dan lain sebagainya. Wa wudhu'in, dan disunahkan sebelum wudhu, walau mujaddadan, meskipun itu tajdidul wudhu, wudhu yang diperbarui. Wudhu mujaddad itu seperti apa? Sebelum duhur saya sudah wudhu, dari mulai ba'da duhur sampai adzan asar saya belum batal. Ini kalau tidak wudhu lagi tidak apa-apa, tapi disunahkan untuk memperbarui wudhu. Nah ini namanya wudhu mujaddad. Padahal ini juga tetap disunahkan untuk bersiwak. Disunahkan untuk bersiwak. Wasufroti asla, siwaknya kapan? Ketika wudhu. Lah wudhu itu disunahkan bersiwak. Nanti ada khilaf sebenarnya di kalangan ulama madhab. Ada yang mengatakan bahwa bersiwak itu sebelum membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Ada yang mengatakan setelah setelah membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Nah nanti samratul khilafnya apa? Efek perbedaan pendapat ini apa nanti? Bagi yang mengatakan bahwa disunahkannya untuk siwak ini sebelum orang mencuci tangan hingga pergelangan tangan, ya, maka dibutuhkan niat khusus, niat untuk kesunahan siwak. Tapi bagi yang berpendapat bahwa siwak itu setelah membasuh tangan hingga pergelangan tangan, berarti dia sudah include dengan niat sunah-sunah wudhu sebelumnya. Nah, itu nanti perbedaannya di situ. Wasufrati asnanin, atau kalau ketika giginya menguning, khudratiha, atau giginya menghijau, min atharit ta'am, karena bekas makan, nggak tahu makan rumput atau makan minum maca. Ustadz Salman, masya Allah ya, minum maca ya, jadi habis minum maca terus giginya hijau. Nah, disunahkan untuk apa? Siwak. Jadi ya tagayyuru, baik tagayyurul asnan, baik itu raihatan au launan, ya simpelnya gitu, baik berubah baunya ataupun berubah warnanya. Wastiqadhin,
atau ketika bangun dari tidur. Ai ifaqatin minan naum, maksudnya bangun dari tidur. Wa in lam yataghayyaril famu, meskipun bau ataupun warna mulut tidak berubah. Lailan aw naharon, baik itu tidur malam ataupun tidur siang. Bahkan mungkin ditambahkan wa kadza inda iradatin naum. Wa kadza inda iradatin naum. Ya, bahkan disunahkan juga sebelum orang tidur. Itu disunahkan untuk bersiwak. Wa dukhuli baitihi, sebelum dia masuk ke rumah. Ai manzili, maksudnya masuk ke tempat tinggalnya. Wa taghayyuril fami min akli kulli karihir rih, atau perubahan mulut min akli min tu min sababiyah ya, oleh sebab makan setiap yang baunya tidak enak, karih rih, min thumin, baik itu bawang putih, wa basolin, baik itu bawang merah, wa syurbid dukhan, atau ngerokok. Jadi kalau ngerokok itu jangan hanya batang rokoknya, tapi juga ada batang siwaknya. Ya? Karena nanti setiap mengkonsumsi luraihatin karihah, maka disunahkan untuk bersiwak. Fayata'akkadu as-siwaku inda jami'i dzalik, maka sangat disunahkan untuk bersiwak setelah melakukan hal-hal tersebut. Wa tarki aklin, atau karena lama tidak makan. Pokoknya fal madaru, intinya ala taghayyuril fam, pokoknya ketika mulutnya berubah, baik itu berubah karena memakan sesuatu atau berubah karena tidak makan. Seperti itu. Termasuk juga disunahkan indal ihtidhar, ketika orang dalam kondisi sekarat, itu disunahkan untuk siwakan. Disiwakan ya. Sebagaimana hadis sahihain ya. Hadis Rasulullah SAW, hadis Abdurrahman bin Abi Bakar. Dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Ya, wa ma'ahu siwak. Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumahnya Aisyah. Siapa itu? Ya saudarinya berarti, sembari membawa siwak. Ya. Wa ma'ahu siwak. Fa'abaddahu Rasulullah SAW, lalu Nabi kok melihat siwaknya itu dalam waktu yang lama. Artinya melihat siwaknya terus. Siwaknya Abdurrahman dilihat terus oleh Nabi. Fa Aisyah kan ya paham karena istri beliau. Fa araftu annahu yuriduhu. Aku paham bahwa Rasulullah kayaknya mau siwak. Lalu beliau menawarkan pada Rasulullah, "Akhudhu lak, apakah Anda berkenan saya mengambilkan siwak?" Fa asyara bi ra'si an-na'am. Lalu Rasulullah mengangguk, sudah sangat capek sekali, dari beliau memang sakitnya parah sudah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menganggukkan kepala beliau, ya. Lalu Aisyah mengatakan, fa akhadtuhu wa qaddamtu wa tayyabtuhu. Lalu saya mengambil siwak tersebut, lalu saya bersihkan. Ya, fa'ataitu Rasulullah SAW, lalu saya berikan kepada Rasulullah SAW, fastan nabihi, lalu Rasulullah SAW menggunakannya untuk sikat gigi, untuk bersiwak. Wa ma ra'aitu stanna ahsana istinanan minhu, saya tidak pernah melihat Nabi bersiwak yang lebih elok melebihi saat itu. Nah, setelah bersiwak, lalu Nabi mengangkat jarinya ke atas, jari telunjuk ke atas sambil mengatakan guna firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, thumma qadha. Lalu beliau meninggal. Aisyah mengatakan mata baina apa itu hakinati wa zakinati. Nah, ini ulama menyebutkan loh, ini berarti salah satu waktu disunahkan untuk bersiwak itu ketika ihtidhar. Faedahnya apa? Tashil khurujir. Salah satu proses yang mempercepat untuk keluarnya apa? Roh itu adalah dengan cara bersiwak. Itu salah satu faedahnya. Seperti itu. Wa yujzi'ul istiyaku bikulli khashinin, dan sah bersiwak dengan segala sesuatu yang khashin. Khashin itu kasar. Ya. Khashinin tahirin, benda yang kasar dan suci.
yuzilu wasakhal asnan, yang bisa menghilangkan kotoran yang melekat pada gigi. Illa isbi'ahul khashinah, kecuali jarinya meskipun itu kasar. Di anna juz'al insan la yusamma siwakan lahu, karena ya organ manusia, organnya sendiri itu tidak dinamakan siwak. Ini juga sebenarnya mu'tamad madhab seperti ini, Ustaz. Jadi orang sikatan pakai gigi, kalau qadarullah kok enggak bawa apa itu, enggak bawa sikat, enggak bawa apa-apa, itu ketika dia gosok pakai jarinya itu dia apakah yujzi apa ghairu mujzi, sah apa enggak sah? Mu'tamad madhab enggak sah, tapi ikhtiar Imam Nawawi itu juga sah, dan itu juga muafiq li madhabil Malik, sesuai dengan madhabnya Imam Malik, seperti itu. Tapi mu'tamad madhab tidak sah, mu'tamad madhab tidak sah, kecuali kalau jarinya sendiri kasar tapi sudah terpisah. Terpisah gimana? Tadi drijine potol, terus drijine kasar. Nah, terus ini pakai siwakan. Ini yuji inda Ibnu Hajar, khilafan di Romli. Kata Ibnu Hajar sah, kata enggak sah, wong kudune ngono dipendem kok malah nggih siwakan. Paham ya? Nah, ini. Berbeda juga kalau jarinya orang lain. Usbu' ghairihil khashinah, jarinya orang lain yang kasar, maka itu yujzi birillah, maka itu boleh kalau zin apa atas seizinnya. Drijimu ambil terus. Ya Allah ya Allah. Oke, aneh ya. Ada satu lewat dari Ali bin Abi Thalib pas wudhu pakai jari, pakai jarinya seperti itu. Nah, wal afdal, dan lebih utamanya bi arok, dengan kayu arok ya. Ai afdalu anwa'is siwak, jenis siwak yang paling afdal adalah al arok, kayu arok. Nah, kayu arok ini Ustaz rinciannya adalah aghsanuhu afdal min uruqihi, tangkainya itu lebih afdal daripada akarnya, tangkainya lebih afdal daripada akarnya. Yang beredar itu kalau tidak salah itu justru kayaknya akarnya itu Ustaz, yang beredar itu. Tapi sebenarnya batangnya itu lebih utama daripada akarnya. Al-afdal min anwa'il al-afdalu anwa'is siwak al-araq wa huwa syajarun tawil, itu adalah pohon yang panjang, yustaku biqudbanihi, yang mana tangkainya digunakan untuk bersiwak ya. Lah kalau urut-urutannya jenis yang bisa digunakan bersiwak kan urutannya kan ada 5 ya. Pertama arok, yang kedua kan jaridun nakhli, pelepah korma ya. Jadi urut-urutannya kalau mau mana yang paling afdal itu kan kayu arok ya. Baru setelah itu tingkatan di bawahnya adalah jaridun nakhli ya, pelepah korma. Baru setelahnya uduz zaitun, batang pohon apa? Zaitun, tangkai pohon zaitun. Baru setelahnya dzurrihit thayyib, segala kayu yang baunya sedap. Baru yang kelima ini bebas, termasuk juga berarti sikat gigi ini sebenarnya tingkatannya tingkatan nomor terakhir. Ghairu mayyudukir, yang kelima itu pakai ghairu madukir. Apa ya, kain, ya sikat gigi dan lain sebagainya. Ini urut-urutannya. Ya. Wa biya bisin nudi, biya bisin nudi. Ai al-afdal min anwa'il araqi al-yabisul ladzi nuddiya wa bulla bil ma' au bi ghairihi. Paling afdal itu kayu arok yang kering lalu dibasahi. Dibasah itu direndam. Direndam biar lembut ya. Dengan air. Dengan air.
Ya. Kan nanti ada urutannya tuh, al-munadda bil ma paling afdol, yang direndam pakai air, dibasahi pakai air. Terus ada yang munadda bima ilwardi, yang dibasahi pakai ekstrak mawar, atau yang munadda birrik, yang dibasahi pakai ludah. Baru nanti yang yabis, yang kering, baru nanti yang memang pohonnya batangnya masih basah. Jadi total kalau mau di ini tuh kayak di Bajuri itu ada 25 tingkatan seperti itu ya. Litatimma wadhifatuhu min jalail asnan min ghairi darar. Kenapa sih kering lalu dibasahi? Karena kalau kering kan serabutnya kuat ya, serabutnya kuat, seratnya tuh kuat. Lah biar kuat terus tapi lembut, itu caranya ya kering lalu direndam pakai apa? Air. Nah, kalau kering direndam pakai air tuh enak, nanti buat bersihkan gigi itu tidak berpotensi membuat gusi berdarah, tidak membuat gusi berdarah. Ya kayak siwak yang kita beli itu nanti kalau kering lalu kita rendam pakai air, itu makainya pun enak karena kerasanya sudah kayak serabut, dia kenceng tapi lembut. Nah, ini litatimma wadhifatu, supaya ya fungsinya lebih sempurna, yaitu apa? Ya membersihkan gigi tanpa ada kemadharatan. Lal akhdar tori, bukan justru yang masih hijau dan masih seger, itu levelnya paling terakhir. Ya, levelnya paling terakhir. Arothu, yaitu yang batangnya masih basah. Ya, batangnya masih basah. Biasanya seratnya tidak begitu kuat. Ya, dan berpotensi untuk nanti apa istilahnya melukai gusi. Seperti itu. Nah ini. Wa ayyastaka fil asnani ardon latulan. Jadi kalau gigi itu disunnahkan ayyastaka bersiwak teruntuk gigi ardon. Ardon itu melintang. Latulan tidak memanjang. Jadi kalau gigi cara siwaknya itu bukan gini, Ustaz. Misalnya ini siwak, bukan gini. Tapi gini, melintang. Ya, melintang. Ya, li alla yajrohal lassata, supaya tidak apa itu li alla yajrohal lassata, supaya tidak melukai gusi. Wa fil lisan tulan, adapun kalau lisan maka nyiwakinya dia tulan. Tulan itu gimana? Tulan ini taruhlah ini siwak ya. Meskipun kalau siwak ini kepanjangan. Wah, ketahuan kalau ini. Taruhlah ini siwak. Kalau gigi nyiwakinya gini, melebar, melintang ya. Bukan gini. Kalau gini nanti berpotensi gusinya berdarah. Tapi kalau lisan, karena yang disiwaki itu bukan gigi saja, termasuk lisan ya. Hadisnya Bukhari Muslim kan Nabi SAW itu siwak saking mentoknya itu kana yaqulu hu ka'annahu yataqaya, sampai hampir mau muntah. Lah kalau lisan maka gini, memanjang. Nah ini perbedaan antara gigi dan lisan, lidah ya. Wa yabda'u bijani bil aiman, memulai dari sisi kanan mulut. Jadi memulai dari sisi kanan mulut. Bijani bil aiman min famihi, muntahiyan ila nisfihi, sampai pertengahan. Jadi mulai dari kanan dulu sampai pertengahan. Ya. Wa yusanni bijani bil aisar ila nisfi, baru kalau jadi mulainya dari kanan sampai tengah. Baru nanti dari kiri sampai tengah. Jadi tidak los dari kanan langsung ke mana? Kiri. Kanan ke tengah dulu, baru nanti kiri ke tengah. Jadi pertemuannya adalah di bagian tengah. Seperti itu. Wa yata'ahadu, dan memperhatikan karosia adrasihi. Jadi kursi-kursi gerahamnya, kursi-kursi gigi gerahamnya. Ya. Bilutfin, dengan lembut ya.
Wayanwi bihi sunnata, dan disunnahkan untuk meniatkan kesunahannya. Hatta yahsulalahu thawabu malam yakun fi dhimni ibadatin. Jadi supaya dia mendapatkan pahala. Jadi kalau siwakan disunahkan untuk diniatkan, meniatkan apa? Kesunahan apa? Bersiwak. Supaya mendapatkan apa? Pahala. Malam yakun, selama ya siwak itu dilakukan sebagai bagian tertentu dari sebuah ibadah, selama dia tidak include di ibadah tertentu. Kalau wudhu, seperti wudhu misalnya, seperti wudhu, berarti di sini Syarih Gomrawi mengambil pendapat bahwa siwak itu dilakukan ba'da ghuslil yadain. Berarti beliau ngeblok ke Ibnu Hajar yang berpendapat bahwa mahal siwak endal wudu, waktu bersiwak ketika wudu itu setelah membasuh kedua tangan. Berarti tidak perlu niat lagi, karena sudah masuk include pada niat mengerjakan sunah-sunah apa? Wudu yang sudah diniatkan sebelumnya. Khilafan li Romli, berbeda dengan Romli. Kalau Romli siwakan itu sebelum membasuh tangan, maka dia butuh niat tersendiri. Ya. Kal wudu'i wal ihrami fa innahu yahsulu lahu thawab min ghairi niyah. Kenapa min ghairi niyah? Dia mundarijun fima huwa bidakhili. Dia sudah include di ibadah yang dia termasuk daripada rentetan ibadah tersebut. Sudah masuk, sudah tercangkup niat sebelumnya. Nah ini terkait dengan siwak. Wa yusannu qalmu dhufrin, dan disunnahkan untuk memotong kuku, qassuhu, memotong kuku. Wal afdalu yaumal itsnain awil khamis aw bukratil jumu'ah. Lebih utamanya hari Senin, Kamis atau Jumat, terutama Jumat pagi. Ini disunnahkan. Nah, disunnahkan lah kalau memotong kuku ini, disunnahkan kalau jari tangan, jari kanan itu dimulai dari sababah dulu. Jadi kalau jari tangan Ustadz mulainya dari sini dulu. Ini motong kuku tuh dari jari apa? Telunjuk, baru jari tengah, baru jari apa namanya nih? Manis, baru kelingking, baru jempol. Paham ya? Nah, ini. Lah kalau nanti jari kiri urut ini dari jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, terus jempol. Paham ya? Kalau jari kanan itu mulai dari jari telunjuk dulu, baru nanti jari tengah, baru nanti jari manis, baru kelingking, baru jempol. Urut-urutannya sunnahnya gitu. Kalau tangan kiri ya dari kelingking dulu, jari manis, jari tengah. Kalau ini urut, terakhir nanti jempol. Ini. Wa yusannu qalmu dhufrin. Dhufrun bisa Ustaz, dhufrun bisa, dhufurun bisa. Dhufurun bisa, dhufrun bisa. Dhifrin bisa, bil kasri thumma sukun dhifrin, dhifirin juga bisa. Jadi ada 4 cara bacanya. Boleh dhufurun, dhufrun, dhifirin, dhifrin. Ini. Wa qassu syaribin, dan disunnahkan untuk apa? Memotong kumis, intola, jika memanjang. Wa ghayatuhu, batasan memotong itu apa? Budu humratis syafati, yang penting merahnya bibir itu sudah terlihat. Jadi kan biasanya kalau orang apa itu, orang kumisnya lebat itu kan sampai nutupin
Ini bibir. Jadi dipotong itu makruh kalau justru dicukur. Khilafan li ghairi Syafi'iyah. Seperti Hanabilah enggak apa-apa dicukur. Kalau mazhab Syafi'i itu yang penting bibirnya terlihat, merah bibirnya, humratus syafah ini terlihat. Wa yukrahu istisaluhu wa halqu, dan dimakruhkan kalau sampai dihabiskan ataupun dicukur. Ini apa itu makruh kalau di mazhab. Wa natfu ibtin, nah disunnahkan untuk mencabut bulu ketiak. Ini dicabut bulu ketiak. Jadi sunnahnya dicabut saja. Fa in ajaza anin natfi halaqahu. Tapi kalau sekiranya tidak bisa untuk dicabut maka dicukur enggak apa-apa. Intinya yang penting dia dihilangkan, sudah dapat pahala apa? Sunnah. Ya sulu aslu sunnah. Seperti itu. Ya. Ini juga disunnahkan dulu ketiak kanan dulu, baru ketiak apa? Kiri. Ya. Wa anfin, nah, disunahkan juga apa itu? Memotong atau mencabut mencabut bulu hidung. Mencabut bulu hidung. Ya. Lima tadahu, bagi yang terbiasa tapi ya. Intola, kalau memanjang tentunya. Wa kariha ba'duhum natfa sya'ril anfi wa akkada qassahu. Sebagian ulama, yaitu Al-Muhib At-Tabari, ulama mazhab Syafi'i, mengatakan makruh kalau dicabut itu. Dia lebih menyarankan untuk dipotong. Kapan itu dipotong? Kalau sudah terlalu apa? Panjang. Idah hasala bisa babihi tashwih, baratnya. Kalau sampai ya namanya orang pangapunten, kalau bulu hidungnya kok isbalas ya. Iya tashwih kan ya. Artinya kan itu apa istilahnya itu ya, memperburuk fisik. Lah itu maka nanti disunahkan untuk dipotong. Ya. Nah ini. Wa halqu anatin wa hiya sya'ru haulal farji, dan disunahkan untuk mencukur anah. Anah itu apa? Bulu sekitar kemaluan. Lakinis sunnah fi haqqir rajul halquha wa fi haqqil mar'ah natfuha. Lah ini kalau laki-laki disunahkan dicukur. Kalau perempuan dicabut. Cabut ini kalau karena gini memang walau alam ini filosofinya ulama fikih. Mencukur bulu kemaluan itu yuqawi syahwah. Dan itu cocok untuk laki-laki. Sedangkan mencabutnya itu yudha'ifu syahwah, dan itu cocok untuk perempuan yang memang tabiatnya qawiyatu syahwah. Tekan gini bareng. Ya. Lah ini watajibu izalatuha inda amri zawji. Nah ini yang penting sebenarnya diperhatikan kaum perempuan ini. Dan wajib bagi seorang perempuan untuk mencukur bulu kemaluannya jika diperintah oleh suaminya. Karena ini kan termasuk apa itu? Min kamalil istimta mungkin ya. Seperti itu. Waliktihalu, disunahkan untuk memakai celak. Yusannul iktihal aywadul kahli fil ain, yaitu menaruh celak di mata. Celak itu bukan di ini loh. Bukan di mana? Bukan di alis atau di kelopak mata ya. Kalau celak itu ya di ini. Jadi biasanya nanti kalian pakai kayak semacam apa ya, alatnya lah, jarum celak nanti ini kan di mata lalu ditarik seperti ini sunnah. Ini sunnah. Kalau di Indonesia ya mungkin jarang-jarang ya, apalagi wong Jawa atau biasanya yang celaan, apalagi rambutnya gondrong
langsung 15. Ya. Itu sunnah sebenarnya, itu disunnahkan. Witron salasan, ganjil ya, ganjil salasan. Salasan itu badal daripada kata witron. Fikul li ain, di setiap mata. Ayusannu salasu fikul li ainin. Wa ingkanal majmu'ul amrayni laisa witron. Ya disunnahkan untuk setiap mata itu 3 kali 3 kali. Kan ganjil. Tapi total berapa berarti? 6. Makanya nanti pendapat qila, ada qilanya. Qila yaktahilu fil yumna salasan wa fil yusra marratain. Saya mengatakan yang kanan 3 kali, yang kiri 2 kali, supaya totalnya itulah ganjil. Jadi ganjil itu totalannya kanan kiri. Tapi yang muktamad tetap kanan 3 kali, kiri 3 kali. Seperti itu. Wa ghuslul barojim. Barojim itu jamak burjumah. Burjumah. Bidhammatain. Burjumah. Ayusannu izalatu ma'ala barojimihi in wasalal ma'u fil wudu'i wal ghusli min ghairi izalah wa illa wajaba ghuslul baroj. Barojim itu ini Ustaz. Apa itu? Sela-sela apa? Jari. Aisyukukud dhuhuri asabi'il yadain, inilah. Cukup. Jadi sela-sela jari-jari tangan. Wa hiya uqadud dhuhuril asabi, aisyukukud dhuhuril asabi'il yadain. Ini disunahkan. Disunahkan mahal sunnah, disunahkan tuh kalau kapan tuh? Kalau dipastikan air itu sampai pada sela-sela barojim tanpa harus di sela-sela. Tapi kalau tidak bisa kecuali dengan digosok, maka menggosok tidak lagi sunnah. Hukumnya apa? Wajib lagi. Paham ya? Sama dalq itu dalam wudhu lah. Menggosok itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kapan ada area yang tidak bisa terjangkau air kecuali dengan cara digosok, maka yang awalnya sunnah menjadi apa? Wajib, itu kan. Nah. Fa in syaqqanatul ibti halaqahu. Kalau sekiranya kok kesusahan mencabut bulu ketiak, ya dicukur. Tadi sudah ya. Wa yukrahul qaza, dan disunnahkan dimakruhkan qaza. Makruh karahiyatul qaza itu bittifaqi al-madhahibil arba'ah. Disepakati oleh 4 madhab, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Baru nanti pada perinciannya yang berbeda-beda. Kalau mazhab Syafi'i mutlakon, mau laki-laki, mau perempuan, mau kecil, mau dewasa, mutlak. Tapi kalau mazhab Maliki, kemakruhan tersebut bagi gulam wal jariyah. Berarti makruh bagi orang tuanya untuk nyukur anaknya secara apa? Qaza. Ini mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i mutlak, baik fi haqqi rajul, fi haqqil mar'ah, kabiran atau saghiran, itu hukumnya makruh. Ya. Wa huwa halqu ba'dir ra'si, mencukur sebagian kepala, wa tarku ba'dihi, dan membiarkan sebagiannya. Bal imma halquhu jami'an, berarti opsinya antara dicukur keseluruhannya atau tarkuhu kullihi, atau dibiarkan ya semuanya, baik dipelihara begitu saja atau dicukur semuanya. Tidak sebagian dicukur, sebagian dibiarkan. Seperti itu. Lah ilah karahahnya apa? Ilah karahahnya antara satu itu tasywih, jadi memperburuk penampilan, sedangkan yang kedua ilahnya karena itu tasyabuh bizayyil yahud, itu tasyabuh dengan penampilan orang apa? Yahudi. Wala ba'sa bihalqihi kullihi, tidak apa-apa dicukur keseluruhannya, bahkan disunnahkan ya, terutama ketika apa? Haji atau umrah. Wala yakunul halqu manduban illa fin nusuk, tadi kecuali nusuk itu ya ketika haji atau umrah. Au fil maulud inda sabihi, atau fil maulud, anak kecil yang baru dilahirkan ya, inda sabihi, ya di hari ke-7 setelah dia diapakan?
setelah dia dilahirkan. Setelah dia dilahirkan, seperti itu. Ini kita cukupkan, insyaallah sampai di sini. Kita lanjutkan besok bismillah taala. Tapi bihadzal qadar qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.